Shalom aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mengakhiri tahun 2022 ya. Kita akan sampaikan renungan ya, renungan akhir tahun. Judulnya begini, Terumpet dan Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkisah silahkan dicek di tayangan-tayangan elektronik ya, jejak digital dari Pendeta Henry Tandianta. 2014 saya sudah mulai mengatakan bahwa selamat Natal dan Tahun Baru Kristen. Lalu heboh ya, muncullah fatwa yang mengatakan dilarang membuat trompet ya, trompet tahun baru ya, trompet dan petasan lah tentu saja. Kalau petasan sih nggak bisa dilarang, tetap ada. Trompet tahun baru, dulu kan di jalan-jalan orang jualan trompet toh, tanggal 26, 27, 28, 29, 30 Desember. Sekarang tidak ada ya. 2014 saya sudah mulai. Lalu mereka-mereka yang dari non-Kristen, yang membuat trompet itu kan non-Kristen semua ya, mereka menghentikan pembuatan trompet untuk tahun baru, takut dosa katanya ya. Maka 2014, 15, 16, 17, 19 sudah mulai berkurang. Kayaknya bersih, nggak ada trompet itu 2019 atau 2020. Udah nggak ada lagi orang jualan di jalan tuh, jualan trompet ya. Mungkin di mall mungkin 1-2 masih ada ya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kebenaran disampaikan bahwa tahun baru Kristen itu 1 Januari, tahun baru 1 Januari itu miliknya orang Kristen. Efeknya apa? Kasihan mereka yang bisnis jualan trompet setahun sekali jadi nggak ada. Nggak apa-apa, kebenaran disampaikan ya, tahun baru Kristen. Termasuk hari ini atau termasuk tahun ini kita menggelorakan bahwa Natal itu bukan tanggal 25 Desember ya. Karena era kan sekarang makin canggih ya, era digital, semua banyak Zoom. Saya jadi bintang tamu di banyak sekali Zoom ya toh. Tolong jelaskan Pak ATD bahwa Natal itu bukan 25 Desember. Yesus tidak lahir di kandang domba. Efeknya apa? Para pendeta, para romo kebakaran jenggot, merah kupingnya semua. Tapi tidak apa-apa. Karena kebenaran dinyatakan ya. Ternyata Yesus tidak lahir di kandang domba, Pak. Betul. Yesus tidak lahir 25 Desember. Betul. Yesus tidak lahir di musim salju. Betul. Yesus itu anak sulung, punya adik. Betul. Bukan anak bungsu yang nggak punya adik. Betul. Ya. Dinyatakan. Nah, petasan dan trompet ya, boleh dicek ya. Sekarang kan masih tanggal 30 nih ya, 30 Desember. Saya keliling-keliling di berbagai kota ya. Jakarta ya segini saja lah. Jakarta, Cikarang itu gak ada yang jualan trompet ya. Padahal dulu Bapak Saudara, kalau sudah mendekati tahun baru seperti ini ya, dulu semua di pinggir jalan banyak sekali trompet. Dan pembuat trompet adalah saudara-saudara kita dari umat non-Kristen ya. Kalau petasan memang tetap ada, tetapi nanti lihat aja pada tanggal 31 Desember malam ya toh, menjelang pergantian tahun, apakah semeriah dulu? Enggak ya. Dulu kan di panggung-panggung kalau tahun baru Saudara ya, jalur puncak nih, Bogor ke puncak itu udah macet total ya. Orang di jalan-jalan bisa merayakan tahun baru di situ ya. Yang merayakan tahun baru siapa? Umat-umat non-Kristen. Kalau umat Kristen ke gereja ya, ke gereja pulang makan babi, paling begitu. Kalau umat Kristen ya, yang saya lakukan juga seperti itu ya. Kalau tahun baru, malam tahun baru itu justru kita jam-jam mendekati detik-detik pergantian tahun itu ada ibadah ya, termasuk yang akan kita lakukan besok tanggal 31 Desember 2022 kita akan ibadah ya.
ada perjamuan kudus juga nanti ya. Paling kami melek semalaman itu. Udah siap-siap babi Pak, udah beli babi. Ya. Seperti itu ya. Ketika kebenaran ini dinyatakan, ya seperti itu jadinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi fenomenal memang ya, gara-gara HTD lah, pendeta HTD satu-satunya yang konsisten mengatakan bahwa selamat Natal dan Tahun Baru Kristen ya. Clear jadi ya. Jadi jangan abu-abu ya. Kita harus tegas bahwa 1 Januari itu tahun barunya Kristen. Semua keyakinan yang lain punya tahun baru toh. Lah kok Kristen nggak mau terang-terangan? Henry Tandianta lah yang menyatakan terus terang tahun baru Kristen. Akibatnya nggak ada trompet Pak. Ya nggak apa-apa ya. Lebih baik kebenaran dinyatakan supaya orang tidak bertanya-tanya. Lalu berarti tahun Masehi itu tahun Kristen. Betul. Ya, Masehi itu Al-Masih ya. Nama lain dari tahun Masehi adalah Anno Dominion, tahun Tuhan kita. Jadi tahun Masehi itu tahun Tuhan. Nggak main-main. Makanya tahun Masehi tepat akurat 100%. Ya, semua perhitungan hari, bulan, tahun ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 14 Yesus berkata ya, benda penerang di langit ya, 3 jenis, matahari, bulan dan bintang-bintang, menjadi tanda yang tetap untuk hari-hari, bulan dan tahun ya. Yesus berfirman seperti itu. Kejadian 1 ayat 14. Kok Yesus Pak? Kan Yesus itu Allah segala masa. Yang belum paham ke laut aja ya. Lalu digenapi oleh Yesus ketika datang ke dunia. Makanya ada tahun Al-Masih, tahun Masehi, tahun Tuhan kita, Anno Dominion, Christ Exist ya. Ya, CE ya. CE kalau sebelum masa itu BC, before Christ. Ya. Jadi nggak main-main tahun Tuhan Masehi itu. Makanya semua akurat. Ya, penerbangan itu pakai tahun Masehi. Coba kalau pakai tahun bulan, tabrakan melulu ya. Pesawat gitu dihitung pakai kalender bulan. Semua agama di luar Kristen kalendernya bulan, kecuali Kristen. Ya luar biasa ya, sampai Masehi tahun aja, kalender aja digenapi oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Yes. Makanya semua perhitungan ya, bujur dan garis bujur dan garis lintang, sehingga koordinat itu bisa tepat ya. Ini termasuk Google Map itu karena pakai kalender Masehi. Coba pakai kalender bulan meleset melulu ya. Buktinya bulan itu kadang-kadang munculnya sore hari udah muncul. Nanti kapan tahu rada malam baru muncul. Ya, bulan itu tidak pasti munculnya. Kalau matahari pasti. Ya di pagi hari jam segitu, makanya menjadi tanda yang tetap untuk hari, bulan dan tahun. Jangankan bulan muncul ya. Gadis-gadis sering terlambat bulan. Ya bulan itu terlambat melulu. Terlambat nggak pasti. Bulan itu munculnya nggak pasti. Makanya semua kalender yang mendasarkan pakai bulan yaitu unpredictable, nggak pasti. Anda bisa tabrakan tuh pesawat itu. Berangkat dari sini ya toh, dari Cina. Dari Cina pesawat berangkat memakai penanggalan Cina. Ya. Menuju ke Arab ya. Di Arab penanggalan bulan beda lagi ya. Coba pakai Masehi ya, dengan perhitungan garis waktu ya, setiap beda 1 jam itu kan. Indonesia ini ada 3 waktu kan, pembagian waktu, bagian barat, bagian tengah, bagian timur ya. Itu dihitung pakai apa? Pakai kalender Masehi, pakai kalender Yesus Kristus, kalender Tuhan. Nggak main-main. Sampai nanti perhitungan kiamat, Alkitab very clear, sangat tepat
bisa menghitung kapan kiamat terjadi. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena pakai kalender matahari, kalender Tuhan, kalender Yesus, kalender Al-Masih, kalender Masehi, nggak main-main. Ya, Tuhan sendiri yang menggenapi, ya, yang menggenapi firman-Nya. Hendaklah benda-benda penerang di langit menjadi tanda-tanda yang tetap untuk hari, bulan, dan tahun. Kejadian 1 ayat 14. Yesus menepati firman-Nya. Yang berfirman Yesus, yang menggenapi Yesus. Ya. Kok Yesus, Pak? Ke laut aja ya nggak paham, ya. Yesus itu jadi Allah bukan dari kemarin sore. Yesus itu jadi Allah sebagai yang awal. Ya. Kalau Bapa itu Allah kemarin sore, itu Allah, ya. Para penyembah Bapa, ya, penyembah Allah kemarin sore. Ya, ada tayangan saya. Semua penyembah Bapa pasti ke neraka. Pasti, 100% pasti. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, ya. Allah segala masa, dari sebelum segala abad, ya. Semua digenapi, apapun perkataan dari Yesus Allah, ya, digenapi, termasuk soal kalender. Jadi clear Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sekarang semua tahu bahwa 1 Januari adalah tahun barunya umat Kristen. Jadi nggak usah ikut merayakan, Pak, nggak apa-apa, ya. Dulu seru, Pak, pakai trompet, pakai petasan. Terus sekarang sepi, Pak, nggak masalah, ya toh? Nggak masalah, ya. Ya ini nggak main-main kok, ya. Ya, banyak yang wah tahun baru Masehi katanya. Ya, beribu-ribu tahun orang nggak tahu, ya. Kalau tahun baru Masehi adalah tahun baru Yesus Kristus, ya, Anno Dominion, ya, tahun Tuhan kita. Jadi Masehi itu tahun Tuhan, tahun Mesias, tahun Masehi, ya, clear ya. Hanya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan seperti ini, dan itu benar Alkitabiah. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, jadi salamnya harus Selamat Natal tahun 2022 dan Selamat Tahun Baru Kristen 1 Januari 2023. Ayo, ya, kebenaran dinyatakan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.